Bab 16. Tuan Muda, kami ingin memilih pasangan ini, bagaimana menurut Anda? Luo Liuyan memandang Sun Hao dengan cemas, karena takut dia akan menolak. Itu dia, Sun Hao tercengang, ada ketidakpercayaan di seluruh wajahnya. Ada apa dengan semua kultivator ini, mereka semua suka memilih sampah. Seperti kaligrafi dan lukisan, tidak bisakah Anda memilih yang bagus? Gambar naga yang meningkat di awan, milik saya cukup bagus, tetapi bahkan tidak muncul di mata mereka. Sebaliknya, pilih sketsa yang akan saya buang. Chen Daoming sebelumnya juga sama. Dia tidak memilih patung yang bagus. Mengapa dia harus memilih Buddha dengan lengan patah? Saya tidak bisa memahaminya, benar-benar tidak bisa memahaminya. Mungkin para kultivator dunia memiliki kecenderungan untuk mengumpulkan sampah. Bagaimanapun, selama mereka menganggapnya menyenangkan, setidaknya saya bisa memberikan satu hal dan memanen beberapa poin berkah. Pada titik ini, Sun Hao tersenyum dan mengangguk. Di mata Luo Liuyan dan Su Yiling, ekspresi ini benar-benar mengubah suasana hatinya. Puan, lihat, Tuan Muda tersenyum, kami lulus ujiannya, kata Su Yiling. Tetap tenang, cobalah untuk tidak membiarkan Tuan Muda menyadarinya, kata Luo Liuyan. Guru, Anda semua tersenyum. Saya jelas bisa melihatnya, kata Su Yiling. Apakah saya? Iya, setelah beberapa napas panjang, kedua wanita itu menjadi tenang. Kedua wanita itu mengepalkan tangan dan menyapa, terima kasih, Tuan Muda. Kalian berdua gadis terlalu sopan. Sudah larut, kenapa tidak makan malam bersama? Sun Hao diundang. Begitu kata-kata ini keluar, kedua wanita itu bergidik. Tuan Muda menyarankan mereka untuk pergi. Ini sudah larut, kamu belum pergi, apakah kamu ingin aku menjagamu untuk makan malam? Itu artinya, Tuan Muda, saya memiliki beberapa hal penting di sekte ini, jadi tidak nyaman untuk tinggal dalam waktu yang lama. Maaf mengganggu Anda hari ini. Luo Liuyan membungkukkan tinjunya. Jangan repot-repot, karena kalian berdua akan kembali, aku tidak punya apa-apa untuk dikatakan. Silakan datang lebih banyak lagi di masa depan, kata Sun Hao. Pasti. Keduanya berjalan keluar dari gerbang dan langsung menuruni gunung. Dalam perjalanan, Luo Liuyan tiba-tiba berhenti, menatap Su Yiling, dan dengan sungguh-sungguh bertanya, apa kau sudah menyadarinya? Tiba-tiba, Su Yiling berdiri di tempat yang sama. Tuan, apakah Anda menyadari sesuatu? Apakah Anda menyadari apa yang dikatakan Tuan Muda? Luo Liuyan bertanya. Su Yiling berdiri di tempat yang sama dan mulai berpikir. Kemudian dia menggaruk kepalanya dan tampak bingung. Tidak. Kamu, Luo Liuyan menepuk kepala Su Yiling dengan tangannya. Berapa lama Anda hanya ingin makan di masa depan? Tuan, apa yang Anda sadari? Su Yiling bertanya. Jika Anda punya waktu di masa depan, datang dan kunjungi lebih banyak. Apa yang dimaksud Tuan Muda dengan ini? Luo Liuyan bertanya. Mengunjungi, Su Yiling mengerutkan kening dan berpikir. Segera setelah itu, matanya berbinar, dan wajahnya memerah, manis dan menawan. Apakah Tuan Muda menyukai saya? Ingin aku lebih sering mengunjunginya dan bergaul dengannya? Tanya Su Yiling. Dong, Luo Liuyan membenturkan kastanya keras di kepala Su Yiling, suka kamu. Bagaimana karakter seperti itu bisa terpesona oleh keindahan? Petik 2. Tuan, apa yang dimaksud Tuan Muda dengan itu? Su Yiling bertanya. Datang dan jangan bersikap tidak senonoh, kata Luo Liuyan. Tuan, ini, kata Su Yiling. Tuan Muda menyarankan agar kita mencarikannya hadiah, kata Luo Liuyan. Mencari hadiah, tapi kita hanya punya satu danau giok, kata Su Yiling. Kamu, kepala babi, Luo Liuyan menggelengkan kepalanya sejenak, jika kamu tidak memiliki hadiah, dapatkah kamu menemukannya? Tuan, apa maksudmu? Segera, alam rahasia Lingsu akan dibuka. Kami pergi ke sana untuk mencari. Kami pasti akan mendapatkan sesuatu, kata Luo Liuyan. Apa, alam rahasia Lingsu, itu ditinggalkan oleh seorang kultivator yang kuat 80.000 tahun yang lalu, guru, apakah Anda ingin mati? Wajah Su Yiling berubah drastis. Apa yang kau tahu, dunia rahasia Lingsu sebenarnya ditinggalkan oleh pendeta Tao Lingsu. Dunia hanya tahu bahwa Lingsu adalah orang yang kuat, tetapi tidak diketahui bahwa dia juga orang yang kuat yang mengembangkan cara welas asih, kata Luo Liuyan. Mendengar kata-kata ini, Su Yiling sepertinya memikirkan sesuatu. Puan, apa maksudmu? Anak laki-laki itu mengirimi kami gambar, cinta bersama, untuk menyarankan kami pergi ke alam rahasia Lingsu. Su Yiling bertanya. Ya, Luo Liuyan mengangguk puas. Kamu bisa belajar sendiri. Alam rahasia semacam itu, Tuan Muda, secara alami meremehkan untuk masuk, jadi dia membangunkan kita dan membantu putranya mengumpulkan harta. Pada saat yang sama, itu juga menguji kami, kata Luo Liuyan. PSST, Su Yiling menarik napas, menatap Luo Liuyan, dan menjadi tenang untuk waktu yang lama. Guru, Anda benar-benar luar biasa, Anda bisa memahaminya. Su Yiling bergumam, semakin mengagumi wajahnya. Guru tidak sekuat yang kamu katakan, itu hanya prasyarat, dan ada perasaan sukses. Kamu tidak hanya makan di masa depan, kata Luo Liuyan. Ya Tuan, Su Yiling mengangguk. Tidak baik. Tiba-tiba, ekspresi Luo Liuyan berubah drastis, dan dia terbang dengan cepat. Ketika Su Yiling melihatnya, dia buru-buru mengikutinya, dan dia tidak bisa menahan nafas ketika dia melihat pemandangan di depannya. Dia hanya melihat awan gelap bergulir, datang dari jauh.
Tiga aura menakutkan terpancar di awan gelap. Setiap nafas memiliki aura alam hampa. Jika ketiganya disatukan, tidak diragukan lagi mereka bisa cocok dengan alam Mahayana. Tiga monster besar dengan ranah transformasi kekosongan yang sempurna, ini merepotkan. Mata Luo Liuyan dipenuhi ketakutan. Tuan, kami bukan lawan mereka. Tolong minta Tuan Muda untuk menghadapinya, kata Su Yiling. Bodoh, tidakkah Anda melihat bahwa Tuan Muda sedang mengejar semacam kultivasi? Bahkan jika kamu mati, kamu tidak bisa membiarkan mereka mengganggu Tuan Muda, kata Luo Liuyan. Ya Tuan, Su Yiling mengangguk, menunjukkan ekspresi tegas di wajahnya. Keduanya berdiri tinggi di langit, melihat awan hitam yang datang dengan cepat, tidak bergerak. Sesaat, awan gelap berhenti di depan mereka. Seekor badak hitam dengan tinggi 100 meter berdiri di depan dua orang. Tubuh kolosal itu, seperti gunung, melintasi langit, dan tidak bisa digerakkan. Dia dikirim oleh Master Monster, monster tua bertanduk satu. Mengendus. Monster tua bertanduk satu itu mengendus hidungnya dan menatap Su Yiling. Anda memiliki nafas gunung hitam di tubuh Anda. Sepertinya Black Mountain sudah mati di tanganmu. Petik 2. Huang Li, Jin Lin, jangan malu, ayo kita lakukan bersama, kata monster tua bertanduk satu. Baik, dua suara datang lagi di antara awan gelap. Sebuah rosewood kuning setinggi 100 meter melayang keluar dari awan gelap. Monster besar berbentuk seperti naga dan ditutupi sisi emas berputar di awan gelap. Tiga monster besar semuanya memancarkan aura kesempurnaan ranah transformasi hampa. Ditumpangkan bersama, sangat bergelombang. Meskipun Luo Liuyan sekarang berada di tahap akhir dari ranah transformasi kekosongan, kekuatan tempur aslinya akan agak sulit untuk melawan monster tua, apalagi tiga monster tua. Namun, Luo Liuyan dan Su Yiling tidak mundur. Ada sentuhan tekad di wajah mereka. Saya menyarankan Anda untuk pergi sekarang. Jika tidak, jika Anda mengganggu Tuan Muda Dao Heart, Anda pasti akan mati, kata Luo Liuyan. Mendengar ini, ketiga monster tua itu terkejut terlebih dahulu, lalu tertawa. Haha, boneka kecil, dengan kalian berdua, membunuh kami. Petik 2. 10.000 cabang tumbuh dari monster tua Huang Li, seperti tentakel, dan udara meledak terus-menerus. Cabang-cabang ini menari dengan liar, mengarah ke Luo Liuyan dan Su Yiling. Ledakan, monster tua bertanduk satu itu menjauh seperti gunung dan mendatangi kedua orang itu. Kekuatan semacam itu tak tertahankan. Melolong, monster tua berskala emas itu meraung, seperti nyanyian naga, bergetar selama 9 hari. Dengan suara ini, kedua wanita itu tidak bergerak. Tubuh mereka dibatasi, semua tindakan mereka tiba-tiba berhenti. Ini sudah berakhir, keduanya hanya bisa menyaksikan tiga monster tua menerkam, tak berdaya dan tak berdaya. Ketiga monster tua itu akan merobek Luo Liuyan dan Su Yiling menjadi bubuk. Pada saat ini, lancang, raungan keras bergema, suaranya lembut dan menyegarkan. Mendengar ini, telinga dan kulit kepala ketiga monster tua itu kesemutan. Semua gerakan mereka terhenti. Mencari suara, pupil mereka tidak bisa menyusut. Mereka hanya melihat di kolam di lereng gunung, teratai Dewa Bais, memancarkan Dewa 9 warna. Kelopak bunga teratai Dewa semuanya terentang. Di tengah kelopak, seorang wanita cantik berdiri di sana. Dia mengenakan rok teratai warna-warni dan bunga teratai di kepalanya. Dia melangkah ke udara dari teratai dewa selangkah demi selangkah, dan dengan setiap langkah, teratai dewa lahir di udara. Indah sekali sehingga membuat orang enggan untuk berpaling. Monster, monster immortal, monster tua bertanduk satu itu bergumam, matanya dipenuhi kepanikan. Mengapa ada monster immortal di sini? Bagaimana keberadaan yang begitu kuat bisa hidup di sini? Ini tidak mungkin, itu pasti mimpi. Bagaimana bisa ada monster immortal di sini? Petik 2. Monster Jin Lin tua juga ketakutan pada tempatnya. Cakarnya terus menyeka keringat dari dahinya. Monster tua Huang Li menyusut dan menggigil. Tuanku, saya tidak bermaksud menyinggung perasaanmu. Tolong beri kami kesempatan untuk hidup. Petik 2. Monster tua bertanduk satu itu menonjol, bersujud di tanah dan penuh hormat. Senior, maafkan aku. Dua monster tua lainnya, juga buru-buru bersujud di tanah, berteriak bersama. Ketika wanita lotus melihat pemandangan ini, ekspresi wajahnya tidak berubah. Dia memandang ketiga monster tua itu seolah-olah melihat tiga semut. Jika bukan karena keahlianku, aku takut tuannya telah diganggu olehmu. Mengganggu tuan berarti mati. Setelah dia mengatakan itu, wanita itu mengulurkan jari rampingnya dan menunjuk ke arah ketiga monster tua itu. Melihat jari ini terkena, ketiga monster tua itu ketakutan. Tidak, tiga jeritan berakhir dengan tiba-tiba. Tubuh ketiga monster tua itu hancur, meledak menjadi kabut darah, dan menghilang tanpa jejak. Ini, Luo Liuyan dan Su Yiling langsung membeku di tempat. Tidak ada kata yang tidak bisa menggambarkan ketidakpercayaan dan keterkejutan mereka. Menguasai, monster immortal itu punya tuan. Apakah tuannya Tuan Muda? Satu pikiran berakhir di sini. Luo Liuyan dan Su Yiling memiliki punggung yang dingin, dan ada rasa menggigil di sekujur tubuh mereka. Untungnya, mereka memiliki perbuatan baik dengan Tuan Muda. Jika tidak, konsekuensinya mungkin tidak terbayangkan. Tiba-tiba, wanita lotus itu memandang Luo Liuyan. Saat ini, kulit kepala dua wanita meledak dengan keringat dingin. Tekanan tak berujung sepertinya menghancurkan mereka menjadi lumpur. Kedua wanita itu pulih dari getaran sampai mata mereka ditarik kembali. Meskipun Anda adalah teman master, namun, Anda harus memperhatikan kata-kata kursi ini.
Guru sedang mengolah dan mengalami dunia sebagai makhluk fana. Anda tidak boleh merusaknya. Jika tidak, hati Dao Master akan rusak, dan kursi ini tidak akan mengampuni Anda. Petik 2. Suaranya tidak keras, tapi sangat kuat. Ketika Luo Liuyan mendengarnya, mereka langsung mengerti. Saya melihat, terima kasih telah mengingatkan kami. Senior dapat yakin bahwa mulai hari ini, dan kami hanya akan memperlakukan Tuan Muda sebagai manusia. Luo Liuyan berkata dengan tegas. Itu bagus. Setelah mengatakan itu, wanita teratai itu menginjak teratai, berjalan turun, duduk di teratai Dewa Bais, dan menghilang. Cih, hampir saja, Luo Liuyan dan Su Yiling diam-diam menyeka keringat dingin. Ayo pergi, keduanya saling memandang dan terbang menuju langit. Ketika mereka datang cukup jauh, keduanya berhenti. Wajah kedua wanita itu menunjukkan kehidupan mereka yang tak terkatakan. Tuan, ini menakutkan, kata Su Yiling. Jangan katakan itu, jantungku masih berdebar kencang, kata Luo Liuyan. Tuan, seberapa menakutkan kekuatan Tuan Muda? Bahkan monster immortal mengakui dia sebagai tuannya. Su Yiling bertanya. Tak terbayangkan, kekuatannya sama sekali tidak di bawah yang immortal, kata Luo Liuyan. Apa, mustahil? Petik 2. Su Yiling tercengang. Bagaimana bisa ada yang immortal di tempat ini? Ini tebakanku, kata Luo Liuyan. Tuan, jika putranya begitu kuat, seberapa kuat tuannya? Su Yiling bertanya dengan rasa ingin tahu. TDK terduga, berbicara tentang ini, wajah Luo Liuyan menjadi semakin berhati-hati. Karena kita memiliki hubungan yang baik dengan Tuan Muda, kita pasti harus lulus ujiannya. Kali ini, harta dari alam rahasia Lingsu, aku harus mendapatkannya. Luo Liuyan berkata dengan tekad. Mendengar kata-kata tuannya, Su Yiling mengangguk dengan berat. Tuan, tunggu apa lagi, ayo pergi ke alam rahasia Lingsu. Baik, kedua wanita itu berubah menjadi kilatan seperti pelangi dan menghilang ke langit dalam sekejap mata. Ding, titik berkat plus 100. Ding, titik berkat plus 100. Ding, titik berkat plus 100. 3 petunjuk berbunyi. Sun Hao tercengang, wajahnya penuh keraguan. Buka panel, dan temukan bahwa titik berkat telah mencapai 680 poin. Di antara mereka, 80 poin diperoleh ketika Luo Liuyan dan Su Yiling minum teh dan kemudian mengirimi mereka lukisan. 300 poin berkah ini agak tidak bisa dijelaskan. Sun Hao pergi ke halaman belakang, matanya menyapu, dan dia tidak menemukan sesuatu yang aneh. Kemudian, dia berlari ke halaman depan dan menyapu kolam. Teratai Bais mekar dengan tenang, bergoyang tertiup angin, dan semburan aroma teratai datang dari waktu ke waktu. Bernapaslah dengan keras dan rasakan nyaman. Tidak ada pengecualian. Itu aneh. Sun Hao mengerutkan kening, dia tidak mengerti ketika dia memikirkannya. Namun, selalu merupakan hal yang baik untuk mendapatkan poin berkah. Berpikir begitu, Sun Hao masuk ke kamar. Krek, dia menutup pintu. Hantu perlahan mengembun dan terbentuk. Melihatnya dengan hati-hati, itu adalah monster teratai dari sebelumnya. Dia melihat ke rumah Sun Hao, dan wajahnya menunjukkan ekspresi ketakutan. Aku hampir ditemukan oleh tuannya. Jika majikan mengetahui bahwa saya menggunakan caranya, apakah dia akan menyalahkan saya? Di masa depan, di depan tuan, saya harus menggunakan lebih sedikit cara. Kalau tidak, aku akan ketahuan. Dengan pemikiran seperti itu, hantu wanita teratai itu perlahan menghilang. Setelah 4 minggu, ketenangan telah pulih. Seolah-olah semuanya ilusi. Di tengah gunung monster besar, di gua bawah tanah, Liang Golden Crow duduk di kursi utama, memandangi 2 baris monster di bawah, dengan niat membunuh yang kuat. Kaca, sendinya meledak, memecah keheningan di sekitarnya. Huang Li, Du Jiao, dan Jin Lin semuanya mati. Semuanya, bisakah kamu memberitahuku apa yang telah terjadi? Liang Golden Crow menekan kemarahan batinnya dan berkata dengan tenang. Begitu kata-kata ini keluar, semua monster besar mengangkat alis mereka, satu untuk keselamatan mereka, dan menuliskannya di seluruh wajah mereka. Semakin tenang master monster itu, semakin marah dia. Siapapun yang berani mengusap amarahnya akan dibunuh di tempat. Semua monster tua menundukkan kepala, tidak berani muncul. Liang Golden Crow memandang monster tua ini dengan wajah marah. Dulu aku membesarkanmu, tetapi pada saat kritis, kamu bahkan tidak mengeluarkan kentut. Monster Lord, pada saat ini, monster tua berdiri tanpa daya. Anda berbicara, kata Liang Golden Crow. Monster Lord, Huang Li, Unicorn, dan Jin Lin cukup kuat untuk menghadapi kultivator Mahayana biasa. Mereka semua sudah mati. Ini menunjukkan bahwa mereka mungkin menghadapi kultivator bencana lintas batas. Jelaskan monster tua itu begitu kalimat ini keluar. Banyak monster tua di bawah tersentak. Apa kultivator dari Crossing Calamity Realm di sini? Apa yang harus saya lakukan? Apakah mereka menghancurkan gunung monster besar saya? Banyak monster tua berbisik di bawahnya. Wulin, apa yang kamu katakan? Liang Golden Crow bertanya. Monster Lord, untuk membunuh kultivator ini, Anda hanya bisa menang jika Anda secara pribadi memimpin tim. Kata monster tua itu. Liang Golden Crow tidak berbicara, dan matanya tertuju pada monster tua itu, tidak bergerak. Jika aku harus mengurus masalah sepele seperti itu, jadi apa gunanya membesarkanmu? Setelah berbicara, Liang Golden Crow menamparkan dan menepuk monster tua itu. Tuhan, jangan. Wajah monster tua itu penuh dengan kepanikan, dan dia lari dengan cepat.
Tapi itu tidak ada gunanya, nyala api membungkus monster tua itu dan membakarnya menjadi abu terbang, bahkan tanpa berteriak. Melihat pemandangan ini, semua monster besar di bawah panggung mengubah wajah mereka, dan tubuh mereka gemetar. Dalam hal ini, Anda akan mengikuti kursi ini untuk menghancurkan kultivator ini. Ya, Monster Lord, melaporkan. Pada saat itu, suara cepat terdengar. Segera setelah itu, seorang prajurit monster pembawa pesan bergegas masuk. Laporkan ke Raja Monster, ada laporan rahasia yang mendesak. Petik 2. Setelah berbicara, tentara monster pembawa pesan mengirimkan surat rahasia. Membuka surat rahasia, Liang Golden Crow melihat isinya, murid-muridnya berkontraksi. Sentuhan ketakutan mulai muncul. Liang Golden Crow memandang sekelompok monster tua dan berkata, saya harus pergi sekarang karena ada sesuatu yang mendesak. Mari kita kesampingkan masalah membunuh kultivator untuk saat ini. Setelah berbicara, Liang Golden Crow menghilang. Ketika dia muncul kembali, dia sudah sampai di ruang rahasia. Di ruang rahasia, seorang pria berbaju hitam berdiri dengan topeng di wajahnya, dan dia tidak bisa melihat wajahnya sama sekali. Celepuk, Liang Golden Crow menunjuk ke pria berpakaian hitam dan membungkuk tanpa sepatah kata pun. Saya telah melihat Tuhan, bangun, kata pria berbaju hitam. Baik tuanku, Liang Golden Crow berdiri di samping, tidak berani mengeluarkan suasana. Pria berbaju hitam di depannya adalah utusan Gunung Monster Leluhur. Di mata semua monster, Gunung Monster Leluhur adalah keberadaan surgawi, tak tergoyahkan. Tidak ada monster yang berani tidak menghormati Gunung Monster Leluhur. Saya datang ke sini bukan atas nama Gunung Monster Leluhur tetapi secara pribadi mencari Anda untuk melakukan sesuatu. Kata pria berbaju hitam. Tuanku, selama itu tidak di luar kekuatanku, aku pasti akan melakukannya, aku akan menembus api dan air, dan aku tidak akan ragu-ragu. Kata Liang Golden Crow. Nah, inilah yang saya inginkan. Setelah berbicara, pria kulit hitam itu mengeluarkan botol giok dan menyerahkannya kepada Liang Golden Crow. Tuanku, apa ini? Liang Golden Crow memegang botol giok dengan wajah penuh keraguan. Dalam 3 hari, sang putri akan datang ke gunung monster besar. Yang perlu Anda lakukan hanyalah menuangkan benda ini ke dalam cangkir putri dan membiarkannya meminumnya. Kalau begitu, ambil kesempatan ini untuk membunuh sang putri, kata pria berbaju hitam. Begitu ini keluar, Liang Golden Crow ketakutan sampai mati. Wajahnya berubah drastis, botol giok di tangannya hampir jatuh ke tanah. Tuanku, hal ini tidak bisa dilakukan oleh yang sekecil ini. Liang Golden Crow mengembalikan botol giok itu kepada pria berbaju hitam. Pria berbaju hitam itu tersenyum tipis dan menatap ke arah Liang Golden Crow. Kamu sudah mengetahui rahasia ini. Apakah kamu pikir kamu masih bisa hidup? Petik 2. Ini, Liang Golden Crow gemetar di dahinya, butiran keringat mengalir. Tanpa diduga, saya terlibat dalam pertempuran kerajaan, sialan. Jika saya tidak menyenangkan kedua belah pihak, saya akan mati di tempat. Sekarang, tidak ada jalan keluar. Liang, jika kamu melakukannya dengan baik, Master secara alami tidak akan menganiaya kamu. 3 hari kemudian, jika kamu bisa memenggal kepala sang putri dan memberikannya kepadaku, kamu akan diberi hadiah 10 kristal immortal. Kata pria kulit hitam itu. Kristal immortal. Mendengar ini, mata Liang Golden Crow berbinar, dan wajahnya dipenuhi dengan keserakahan. Tentu saja, jika Anda tidak menyelesaikannya, Anda juga harus memahami konsekuensinya. Kata pria kulit hitam itu. Tuanku, bagaimana saya bisa membunuh sang putri dengan kekuatan saya? Kata Liang Golden Crow. Jangan khawatir tentang ini, selama Tuan Putri meminum ini, pada saat itu. Dia tidak akan memiliki kekuatan. Selama Anda siap, Anda pasti bisa memanfaatkannya. Kata pria kulit hitam itu. Tuanku, bukankah Tuan Putri akan menemukan racun ini? Kata Liang Golden Crow. Jangan khawatir tentang ini, botol racun di tangan Anda tidak berwarna dan tidak berasa, dan tidak ada racun saat Anda meminumnya. Selain itu, ini akan meningkatkan level kultivasi. Petik 2. Namun, jika digabungkan dengan racun lain, bahkan jika itu immortal, akan sulit untuk menahan racunnya. Petik 2. Tuan Putri sudah meminum racun lagi. Apa yang harus Anda lakukan adalah menjatuhkan racun ini pada minuman sang putri, kata pria berpakaian hitam itu. Mendengar ini, Liang Golden Crow mengangguk dan menghela nafas lega. Tuanku, jangan khawatir, si kecil berjanji untuk menyelesaikan tugasnya. Liang Golden Crow menurut. Itu hebat. Setelah berbicara, pria berpakaian hitam itu mengeluarkan tas dan melemparkannya ke Liang Golden Crow. Ada 2 kristal immortal di dalamnya. Kamu bisa menggunakannya terlebih dahulu, dan kamu akan diberi hadiah 10 keping nanti. Petik 2. Terima kasih, terima kasih. Liang Golden Crow memegang kristal immortal cahaya biru yang bersinar, dan tubuhnya gemetar karena kegembiraan. Yah, ada yang harus kulakukan, pergi dulu, ingat, aku belum pernah ke sini, mengerti? Kata pria kulit hitam itu. Tuhanku yakinlah, yang kecil ini mengerti. Setelah berbicara, Liang Golden Crow melipat tinjunya dengan kedua tangan dan membungkuk. Sosok pria kulit hitam itu melintas dan menghilang tanpa jejak. Sesaat kemudian, pria berbaju hitam itu maju mundur. Dia memandang Liang Golden Crow dan berkata, ngomong-ngomong, kamu juga bisa memberikan racun ini kepada Grand Duke dan bekerja sama dengan Grand Princess. Namun, jangan bicara tentang Master. Aku pasti tidak akan membiarkanmu hidup selama 3 hari. Petik 2. Juga,
Jika masalah ini gagal, monster kaisar akan tahu bahwa pada saat itu, tuannya paling banyak akan dikurung, tetapi kamu pasti akan mati dengan menyedihkan. Kata pria berbaju hitam. Tuanku, yakinlah, saya berjanji untuk menyelesaikan tugas. Liang Goldencrow memegang tinjunya dan memberi hormat. Swoosh, pria berbaju hitam itu menghilang dan tidak muncul lagi. Kristal peri ini benar-benar tidak mudah ditangani. Tapi, itu sepadan. Liang Goldencrow melihat kristal immortal di tangannya, dan cahaya roh terus bersinar. Waktu berlalu, dan itu 3 hari dalam sekejap mata. Hari ini, di Gunung Monster Besar, semua monster sibuk. Ada ekspresi serius di wajah setiap monster karena hari ini adalah kedatangan Putri Gunung Monster leluhur. Di langit, ada guncangan. Ada awan putih yang tiba-tiba mekar, menghalangi sinar matahari dalam sekejap mata. Tiba-tiba, awan putih mulai berputar searah jarum jam. Pusaran besar terbentuk, menggerakkan seluruh dunia dan berputar dengan cepat. Begitu adegan ini muncul, monster-monster di bawah semuanya terkejut. Ini adalah susunan teleportasi tertinggi, bukan? Sungguh kekuatan yang sangat kuat. Petik 2. Menakutkan, Gunung Monster leluhur, sungguh menakjubkan. Monster-monster itu memandang ke langit, tidak mau berkedip. Sesaat kemudian, pusaran itu berangsur-angsur berhenti. Sesosok melayang perlahan dari tengah pusaran, berdiri di langit. Dia memiliki rambut pirang panjang, 2 telinga runcing tersembunyi di bawah rambut pirang. Mata biru-biru itu memiliki sedikit rasa takut. Sepertinya ini pertama kalinya mereka melihat pemandangan seperti itu. Dia adalah putri monster, Huang Rumeng. Temui sang putri agung. Semua monster berlutut dan memberi hormat dengan hormat. Suara itu membuat langit berdengung. Jejak kepanikan muncul di wajah Huang Rumeng. Dia buru-buru berjalan ke Liang Goldencrow dan membantunya berdiri. Semuanya, tolong bangun. Alis Liang Goldencrow sedikit berkerut, dan kilatan cahaya melintas di matanya. Benar saja, ini seperti rumor. Tuan Putri pada dasarnya pengecut, jadi masalah ini jauh lebih mudah. Petik 2. Putri, beraninya yang rendah ini merepotkanmu. Liang Goldencrow melambaikan tangannya dan berdiri. Monster lain berdiri dengan dia memimpin, dan berkata, terima kasih, Putri. Putri, kamu pasti lelah, istirahatlah. Kata Liang Goldencrow. Tidak, aku akan pergi ke Blood Phoenix Nest untuk memeriksa masalah bisnis. Kata Huang Rumeng. Putri, sarang Phoenix darah telah bergetar dalam beberapa bulan terakhir. Bahkan jika makhluk immortal masuk, itu akan sangat mengerikan. Anda baru saja datang. Anda harus istirahat selama 2 hari dan mencari tahu situasinya sebelum Anda masuk. Kata Liang Goldencrow. Ya, Tuan Putri, akhirnya kami datang untuk menemuimu. Jika Anda tidak mencicipi sedikit makanan khas kami tidak akan pernah pergi. Petik 2. Tuan Putri, ku dengar kau mencintai orang seperti anak kecil. Anda berjanji kepada kami permintaan kecil ini. Monster tua di sekitar Liang Goldencrow membuka mulut mereka satu persatu. Huang Rumeng mengerutkan kening setelah mendengar kata-kata ini. Baiklah, kalau begitu aku akan berkumpul dengan kalian semua, kata Huang Rumeng. Selanjutnya, di bawah kepemimpinan Liang Goldencrow, Huang Rumeng datang ke pesta. Huang Rumeng meminum segelas anggur. Liang Goldencrow membius setiap minuman. Putri, selamat karena menjadi immortal. Bersorak, Liang Goldencrow berkata sambil bersulang. Bersorak, Huang Rumeng melambaikan tangannya lagi dan lagi, saya baru saja mencapai tahap melewati bencana. Sepertinya aku salah dengar, tapi ini hanya masalah waktu sebelum kamu menjadi immortal. Bagaimana saya bisa menjadi? Huang Rumeng memegangi kepalanya dan menutup matanya, seperti tertidur. Putri, Liang Goldencrow menelepon beberapa kali, dan Huang Rumeng tidak menanggapi. Bantu Putri Agung untuk beristirahat. Liang Goldencrow melambaikan tangannya, dan beberapa wanita segera berjalan, membawa Huang Rumeng, dan dengan cepat pergi. Segera, Huang Rumeng dikirim ke kandang. Kandang itu ditutupi pola dan tidak bisa ditembus. Sekitar selusin monster tua sedang duduk-duduk. Gedebuk, kandangnya ditutup. Setelah selusin monster tua saling memandang, mereka bergerak secara bersamaan. Saut, berbagai warna cahaya, terbang keluar dari telapak tangan mereka, dituangkan ke dalam garis susunan sangkar. Pola kandangnya sedikit menyala, sebuah lapisan luas terbentuk dalam sekejap mata, menutupi Huang Rumeng. Oh, sakit. Huang Rumeng bangun dengan tenang, memegangi kepalanya, menunjukkan ekspresi kesakitan. Ini adalah, dia melihat ke lapisan cahaya yang menutupi tubuhnya dengan ekspresi kebingungan. Tiba-tiba, lapisan itu bergetar. Sinar cahaya terbelah dan meledak di Huang Rumeng. Meninju, ledakan keras terdengar, tubuh Huang Rumeng terluka, dan darah mengalir keluar. Kamu, apa yang kamu lakukan? Kata Huang Rumeng. Putri, apa kau tidak mengerti ini? Membunuhmu? Tentu saja. Petik 2. Pada saat ini, Liang Goldencrow keluar. Kamu ingin memberontak. Kaisar Ibu tidak akan membiarkanmu pergi. Kata Huang Rumeng. Haha, Liang Goldencrow tersenyum sedikit dan tidak peduli. Putri, kamu mati di Blood Phoenix Nest. Itu tidak ada hubungannya dengan gunung monster hebatku. Kata Liang Goldencrow. Wajah Huang Rumeng jelek, dan dia menggunakan kekuatan di tubuhnya, hanya untuk menemukan bahwa tidak ada. Apakah saya akan mati di sini? Huang Rumeng menunjukkan sedikit keengganan di wajahnya. Ini juga bagus, dan toh tidak ada yang menganggapku tinggi. Mungkin jika aku mati, itu baik untuk semua orang.
Huang Rumeng menghela nafas diam-diam, menutup matanya, dan diam-diam menunggu kematian. Membunuh. Liang Golden Crow mengangkat mulutnya saat melihat pemandangan ini. Semua monster tua bergerak bersama. Di atas lapisan itu, lapisan benang emas bergoyang dan jatuh di atas Huang Rumeng seperti benang hujan. Dipercik, suara menusuk daging dan darah terdengar. Ah, teriak Huang Rumeng kesakitan. Itu menyakitkan. Bisakah kamu membunuhku dengan cepat? Huang Rumeng berteriak keras. Mendengar ini, Liang Golden Crow menunjukkan ekspresi pahit. Dia tidak punya pilihan, kekuatan arai besar terbatas. Dia juga ingin membunuh Huang Rumeng secepat mungkin, meskipun kekuatan monsternya diblokir, kekuatan fisik mereka masih ada, dan tidak mungkin untuk membunuhnya sekaligus. Putri, tahan saja, ini akan segera berlalu, kata Liang Golden Crow. Ah, tapi itu sangat menyakitkan. Lambat laun, rasa sakit Huang Rumeng berkurang. Kemeja putih di tubuhnya diwarnai menjadi benang merah berdarah. Seluruh tubuhnya sangat menakutkan. Ketika Anda menontonnya, Anda harus menahan napas. Pada saat ini, saut, liontin di dadanya menyala dengan cahaya putih yang menyilaukan. Mai Menger, kamu harus hidup dengan baik. Sebuah suara melintas di benak Huang Rumeng. Bang, di sekelilingnya, ledakan terus menggelegar. Susunan besar itu hancur seperti kertas robek. Bang, monster tua di tanah, tubuhnya seperti layang-layang patah, terbang terbalik dan menghantam dinding batu dengan keras. Bahkan Liang Golden Crow terbang mundur. Om, sekelompok cahaya putih membungkus Huang Rumeng dan bergegas pergi bersamanya. Dalam sekejap mata, itu menghilang. Di ruang rahasia, hanya asap dan debu yang tertinggal. Batuk, Liang Golden Crow berjuang untuk berdiri dan batuk. Sial, ada pesona pelindung. Wajahnya sangat suram. Dia melihat monster tua di tanah dan berteriak, jika kamu tidak mati, bangun dan kejar dia secepatnya. Monster Lord, monster tua itu masih hidup. Merangkak di depan Liang Golden Crow, menggigil. Sang putri memiliki harta perlindungan tubuh dan telah kabur. Dia pasti terluka parah, jadi dia tidak bisa melarikan diri jauh. Kamu dengar, bahkan jika kamu menggali 3 kaki di tanah, kamu harus menemukan sang putri, hidup untuk melihat orang, dan mati. Ingin melihat mayatnya, mengerti. Liang Golden Crow meraung. Ya, Raja Monster. Semua monster tua mengangguk bersama, mengeluarkan, dan menelan beberapa pil. Segera mereka pulih dari luka-luka mereka.